jam 7 nih, mau sekolah minggu. Kak Edgar, Kak Edgar, gimana sih dia? Kenapa Kak? Ya ampun, itu ngapain minum kayak gitu? Haus. Kita mau mulai sekolah minggu, Edgar. Lupa. Kita biar mulai aja cepetan. Anak-anak sekolah minggu udah nungguin adik-adiknya. Ya, aku lupa kan kita di sekolah minggu. Aku udah bawa kitab nih. Oh iya. Ya udah, kita mulai. Iya. Sip. 1, 2, 3. Hai adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Ini selamat hari Minggu. Wah, Kak Tiwi cerah banget nih mukanya ya. Ya ampun. Ya iya dong, karena kan Kak Tiwi seneng banget nih pagi ini. Kita mau nyapa adik-adik di rumah, kita mau ibadah sekolah minggu lagi Kak Edgar. Wah, Iya nggak? menarik nih. Gimana kalau kita tanya dulu kabarnya adik-adik di rumah? Ya, gimana kabarnya adik-adik semuanya? Kalau Kak Edgar gimana? Wah, always sehat dong Kak. Always, ya ampun Selalu pantes. sehat. Perutnya makin buncit sih Kak ya. Iya. Sehat-sehat ya, semoga sehat-sehat semuanya. Nah, adik-adik sekarang kita mau siap-siap, kita mau ibadah sekolah minggu. Siapin Alkitabnya, siapkan hatinya, kita mau mulai ibadah sekolah minggu. Kagak, tema kita apa hari ini? Temanya adalah harapan di tengah kesulitan. Kita tetap punya harapan walaupun kita sedang menghadapi pandemi ya Kak ya. Iya, betul sekali Kakak. Sekarang kita mau ngapain Kak? Momen ibadah kita mau berdoa dulu Kak. Sekarang kita mau berdoa, tapi sebelum berdoa bukannya kita nyanyi Kak? Oh iya, harusnya nyanyi dulu ya Kak. Biar semangat Biar adik-adik semangat semuanya. ya, Kak. Bangkit berdiri, kita mau nyanyi lagu apa Kak Edgar? Pelangi kasihnya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat
sebelum kita lanjut nih ke ibadah sekolah minggu selanjutnya, kita berdoa dulu, berdoa pembukaan. Adik-adik siapkan hatinya, kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, Kak Edgar mau berdoa buat kita semua. Ya, adik-adik, mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik, selamat pagi ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih atas nafas kehidupan masih Kau berikan. Sekarang kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Pimpin dan sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhir ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur haleluya. Amin. Amin. Nah, Kak Tiwi, Ya. tadi kita udah nyanyi di awal, terus juga udah doa juga. Sekarang gimana kalau kita nyanyi lagi Kak Tiwi? Biar makin Boleh. semangat. Sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita nyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau Kak Edgar, sekarang kita mau ngapain nih? Mau ngapain ya? Mau ngapain Kita mau dengerin cerita Alkitab dong Kak Tiwi. Kira-kira siapa nih yang cerita minggu ini, Kak? Ceritanya siapa ya Kak? Kok nggak tahu sih, Kak? Oh, Pak Pendeta Ridwan Kak. Kok Pendeta Ridwan? Jangan lupa adik-adik disiapin Alkitabnya, siapin hatinya supaya kita bisa mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita dengerin firman Tuhan. Halo, selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Senang sekali jika pada saat ini Pak Pendeta bisa menyapa anak-anak sekalian pada minggu pagi ini. Nah, anak-anakku, pagi ini Pak Pendeta sedang membaca satu Alkitab dari kitab Keluaran pasal 1, ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-22. Lalu Pak Pendeta membaca Keluaran pasal 2, ayatnya yang ke-10. Nah, anak-anak, Pak Pendeta ingin kalian membuka Alkitab kalian. Keluaran pasal 1, ayat 1 sampai 21. Dan kita lanjutkan Keluaran pasal 2, ayatnya yang ke-10. Nah, jika anak-anak sudah mendapatkan Alkitabnya dan membuka Alkitabnya, yuk mari kita berdoa lebih dahulu ya. Kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur hari ini kami hendak belajar mendengarkan merenungkan firman Tuhan. Bersabdalah bagi kami agar kami bisa mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yuk anak-anak ikut sama-sama dengan Pak Pendeta ya. Pak Pendeta membaca di sini, anak-anak membaca di rumah ya. Keluaran pasal 1 ayat 1 sampai 21. Lalu kita loncat Keluaran pasal 2 ayatnya yang ke-10. Orang Israel ditindas di Mesir. Inilah nama para anak Israel yang datang ke Mesir bersama-sama dengan Yakub. Mereka datang dengan keluarganya masing-masing. Ruben, Simeon, Lewi, dan Yehuda. Isakar, Zebulon, dan Benyamin. Dan serta Naftali, Gad, dan Asher. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada
di Mesir. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Orang-orang Israel beranak cucu dan terbilang jumlahnya dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi, dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Herodi ditempatkan atas mereka yang menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Firaun kota-kota perbekalan, yakni Pitom dan Ramses. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga mereka merasa takut kepada orang Israel itu. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir juga memerintahkan pada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya, apabila kamu menolong perempuan Ibrani, pada waktu bersalin kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir pada mereka dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, mengapa kamu berbuat demikian membiarkan bayi-bayi itu? Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu. Bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang-orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Keluaran pasal 2 ayat yang ke-10. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamai Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, dalam cerita kita pada hari ini digambarkan tentang bangsa Israel yang awalnya mengungsi ke Mesir pada zaman Yusuf. Anak-anak tentu masih ingat ceritanya. Pada waktu itu orang-orang di Israel mengalami kesulitan makanan. Mereka kekeringan hasil tanam. Lalu mereka pergi ke Mesir untuk mendapatkan makanan. Dan saat itu Yusuf menjadi raja muda di Mesir. Tetapi ketika Yusuf mati dan seluruh saudara-saudaranya mati, maka makin bertambah banyaklah orang-orang Israel di tanah Mesir. Dan kemudian Firaun, raja Mesir yang tidak pernah mengenal Yusuf, memerintahkan agar orang-orang Israel ini dibunuh ketika masih bayi. Dan tidak hanya itu, orang-orang tua harus dipekerjakan sebagai pekerja-pekerja atau budak-budak kasar. Nah, anak-anak, mengerikan sekali situasi seperti itu. Menakutkan. Setiap kali ada anak bayi yang baru lahir harus dibunuh. Bahkan kalau bisa kemudian, kalau sudah lahir harus dibuang ke sungai Nil. Karena apa? Karena dikhawatirkan anak-anak laki-laki itu nanti akan beranak lagi, mempunyai keturunan, dan akan kemudian mengalahkan orang Mesir dari segi jumlah. Dan bisa kita bayangkan betapa menyedihkan hati papa dan mama ketika ada anak yang baru dilahirkan, dibunuh, atau kemudian dibuang ke sungai. Sesuatu yang begitu sangat luar biasa kejam. Dan bangsa Israel saat itu sedang berada dalam sebuah penindasan. Tetapi apa yang menarik anak-anakku?
Di tengah-tengah situasi seperti itu, Tuhan menjanjikan seorang yang bernama Musa. Musa yang dijanjikan Tuhan itu, yang kemudian akan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tentu ini bukan hal yang mudah, sulit. Tetapi Tuhan bekerja melalui tangan Musa. Musa yang kecil yang dibuang di sungai Nil, kemudian diambil oleh putri Firaun dan dijadikan anaknya. Tidak lantas kemudian merasa dia punya posisi kedudukan sebagai keturunan raja. Tapi ia justru melihat kesedihan, persoalan, masalah yang terjadi pada teman-temannya, bangsa Israel. Maka ia kemudian dipakai oleh Tuhan untuk membawa bangsa keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anakku, apa yang kita pelajari dari situasi sekarang ini? Kita sedang berada dalam sebuah masalah yang sulit ya. Sampai sekarang anak-anak yang harusnya sudah naik kelas, dapat sekolah yang baru, tapi belum bisa sekolah. Karena masih harus sekolah di rumah. Bete ya, bete sekali. Bahkan tidak sedikit kemudian kita merasa juga kurang sejahtera sekolah. Karena apa? Karena kita nggak bisa berinteraksi dengan teman atau juga dengan guru-guru kita. Kalau ada masalah kita tanya sama papa dan mama, kadang-kadang papa dan mama sibuk ya. Dan kadangkala mereka juga tidak bisa memberikan solusi atas pertanyaan kita. Karena apa? Karena pelajaran papa dan mama itu dulu sudah berbeda sekali dengan pelajaran kalian sekarang ini. Lalu kita bertanya, kapan sih ini selesai? Kapan sih bisa sekolah? Di rumah bete. Harus sekolah melalui video, harus sekolah melalui Zoom, Google Meet. Rasanya kayaknya nggak enak sekali. Tapi sabar anak-anak, saatnya nanti akan tiba, kita akan mengalami hidup yang baru. Begitu juga dengan sekolah minggu. Sekarang kalian hanya bisa lihat gereja dari video, dari live streaming. Kakak-kakak juga bisa kalian pandang hanya satu arah. Pendeta tidak bisa melihat wajah kalian. Tapi kalian bisa melihat wajah pendeta, bisa melihat wajah kakak-kakak kalian. Nah, kita merasa dalam situasi yang tidak nyaman sekarang ini. Nah, tapi jika dibandingkan dengan cerita Alkitab, kita masih bersyukur ya anak-anak. Tidak ada pembunuhan. Anak-anak kecil tidak lantas dibuang di sungai. Tapi hari ini kita melihat di balik peristiwa yang tidak enak, di balik peristiwa yang kurang nyaman ini, Tuhan akan menjanjikan peristiwa ke depan yang lebih baik. Oleh sebab itu apa yang kita harapkan hari ini? Apa yang harus kita lakukan? Tetap bersabar. Tetap mengandalkan Tuhan. Jangan menggerutu. Jangan marah dengan keadaan. Kalaupun kita marah, nggak menyelesaikan sesuatu. Tapi kita mau belajar untuk bersabar, menanti pertolongan Tuhan. Seperti bangsa Israel yang di tanah Mesir, mereka bersabar menanti pelepasan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian. Ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu menyertai dan mendengarkan setiap doa dan permohonan kita. Oleh sebab itu anak-anakku, tetap semangat, tetap ceria, nikmati hidup ini dengan pelajaran yang seperti sekarang ini. Yang memberikan banyak manfaat bagi anak-anakku semua. Tetap semangat ya. Tuhan Yesus memberkati kalian. Yuk, mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu boleh mengingatkan pada kami bahwa masih ada harapan. Sekalipun seperti Kejadian atau Keluaran, kitab Keluaran yang kami baca ini, sesuatu begitu luar biasa mengerikan. Anak-anak yang sedang dalam kandungan harus dibunuh. Atau yang sudah lahir, laki-laki yang lahir harus dibuang ke sungai Nil. Tentu masalah itu tidak menyenangkan. Dibandingkan dengan sekarang, kami masih bersyukur. Kami bisa sekolah walaupun dalam jarak jauh. Kami bisa beribadah walaupun dengan jarak jauh. Berikan kesabaran bagi kami untuk menghadapi hidup ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Edgar, bagus banget ya firman Tuhannya. Iya tadi bagus banget tadi. Jadi ceritanya kita itu supaya tidak perlu takut, nggak perlu khawatir, percaya aja sama Tuhan Yesus. Seperti bangsa-bangsa Israel zaman dahulu, kita juga di zaman sekarang kita tidak perlu khawatir, Iya. belibet ngomongnya nih ya, karena kita punya Tuhan Yesus ya. Baik, pastinya Kak Tiwi Hebat. yang menjaga kita setiap saat, setiap Yes. waktu Kak Tiwi. Nah sekarang kita mau kasih persembahan adik-adik, gimana caranya Kak? Nah, sekarang persembahannya ya seperti minggu lalu, seperti di video yang lalu adalah mengirimkan lewat rekeningnya adik-adik di Bank Mandiri yang ada tertera nanti di layar. Nah Kak Edgar, selain Kak persembahan, kita juga mau berbagi kasih dengan saudara-saudara kita yang terkena dampak pandemi. Kita juga bisa membantu mereka dengan transfer rekening berikut. Nah jangan lupa setelah melakukan transfer, adik-adik yang sudah dilakukan mama papa minta tolong konfirmasi juga ya ke gereja. Sip. Nah, Kak Tiwi, ada yang seru lagi nih Kak Tiwi. Apa tuh Kak Edgar? Ada adik-adik yang berulang tahun Kak Tiwi pada tanggal 27 Juli sampai 2 Agustus 2020. Wow, gimana kalau kita ngucapin dengan bernyanyi? Ya, kita akan bernyanyi dari Amsal 3 ayat 16. Siap-siap, jangan lupa gerakan. Kadang juga pakai gerakan loh. Oh, jelas. Sip, musik. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Sekali lagi. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Yeay, kita ucapin yuk Kak Iya, Edgar. Kak 1, 2, 3. Selamat ulang tahun adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Ya adik-adik, sekarang adik-adik yuk sikap berdoa yang baik ya. Karena kita akan berdoa persembahan syafaat dan pertolongan adik-adik. Nah, yang bakal didoakannya adalah Pak Pendeta. Pak Pendeta ya Kak Dewi. Ya adik-adik yuk sikap berdoa, lipat tangan, tutup mata. Lanjut berdoa. Anak-anak, ibadah kita akan segera berakhir dan tetap semangat. Ingat, masih ada harapan yang Tuhan akan berikan bagi kita asalkan kita bersabar menghadapi situasi kita dan terus memohon penyertaan Tuhan. Hari ini Pak Pendeta mau berdoa dan akan melayangkan berkat bagi kalian. Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami pada hari ini. Tuhan memberkati kami semua dengan penuh sukacita. Karena hidup kami adalah hidup yang berpengharapan kepadamu ya Allah. Tuhan yang tak pernah membiarkan kami berkesusahan, berkeluh kesah dalam penderitaan dan masalah. Tapi satu saat kami percaya, Tuhan akan menolong kami lepas dari seluruh penderitaan kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang memberikan jaminan hidup masa mendatang. Oleh sebab itu, hari ini kami mohon, berkati kami agar kami dapat menjalani hidup kami dengan kekuatan dan pertolongan Tuhan. Anak-anakku, terimalah berkat Tuhan atasmu. Kasih karunia Allah dalam Yesus Kristus Tuhan dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkatimu, menyertaimu, mendampingimu, memberikan sukacita bagimu, karena Ia Tuhan yang mengasihimu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan nih Kak Edgar, kita sudah bisa ibadah sekolah minggu hari ini. Walaupun kita berjarak ya Kak Edgar ya, kita di sini syuting, adik-adik di sana mendengarkan, melihat dan membaca juga mendengarkan firman Tuhan ya. Tapi jangan khawatir, kita tetap berdoa, berpengharapan sama Tuhan Yesus supaya
Betul sekali. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita berdoa. Kita mau bernyanyi Bapak terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Kita nyanyi selesailah sekolah minggu, mari kita pulang. Iya, Kak Tini udah lama banget nggak dengerin lagu Iya, itu. Edgar juga udah lama banget.